KPK meminta maaf kepada TNI yang sudah menetapkan status tersangka kepada TNI aktif. Walaupun diduga melanggar hukum, hal itu merupakan otoritas TNI untuk mengadili TNI yang aktif sesuai prosedur yang ada, bukan KPK. Jadi seperti apa yang disampaikan Kapus Pen tadi, izinkan saya untuk menjelaskan kronologis kejadian yang kami terima. Jadi terus terang, UTT ini kami terima dari berita media. Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk melaporkan ke KPK. Di sana berkoordinasi untuk yang tertangkap tangan dalam hal ini Letkol ABC sudah berada di sana. Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK kita rapat gelar perkara yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir untuk polemik di media yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi kan Kapus menyampaikan. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1x24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan penahanan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status Letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekedar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari Letkol ABC ini. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Marsikal Madya Henry Alfiandi, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap. Henry diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas selama periode anggaran 2021 hingga 2023. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023. Setelah melalui proses penyidikan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan salah satunya adalah Henry Alfiandi yang merupakan perwira tinggi bintang 3 dari TNI Angkatan Udara serta Koordinator Administrasi Kabasarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto. Kalian pasti dah tahu lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bolu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap.
Coba kalian install dulu the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa?